Rogers adalah tokoh yang sangat terkenal dalam bidang konseling dan psikoterapi. Teorinya mengenai berpusat pada klien atau client-centered therapy atau berpusat pada person menjadi pendekatan favorit bagi banyak konselor maupun terapis dalam memberikan penanganan terhadap masalah psikologi yang dihadapi klien. Biografi Carl Rogers. Carl Rogers lahir 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, pinggiran Chicago. Ia anak keempat dari 6 bersaudara. Ketika Carl berusia 12 tahun, keluarganya pindah ke daerah peternakan sekitar 30 mil sebelah barat Chicago, dan disinilah ia menghabiskan masa remajanya. Mulai memasuki masa kuliah, pada awalnya kuliah di Universitas Wisconsin jurusan pertanian, tapi kemudian berpindah ke teologi untuk belajar pelayanan. Setelah lulus, ia menikah dengan Helen Elliott, kemudian pindah ke New York City. Rogers kemudian beralih ke program psikologi klinis dan belajar di Columbia University. Dia mendapat gelar PhD atau doktor pada tahun 1931. Pada tahun 1942, ia menulis buku pertamanya, yaitu Counseling and Psychotherapy. Kemudian, pada tahun 1945, ia diminta untuk mendirikan sebuah pusat konseling di University of Chicago. Saat sedang bekerja di sana, bahwa pada tahun 1951, ia menerbitkan karya besar, Client-Centered Therapy, di mana ia menguraikan teori dasarnya, dan Carl Rogers meninggal pada tahun 1987. Pandangan Rogers mengenai manusia. Rogers mempunyai pandangan bahwa tingkah laku manusia dapat dipahami dari pengalaman subjektif mereka terhadap realitas atau subjective experience of reality. Manusia juga memiliki kemampuan menentukan nasibnya sendiri, dapat dipercaya dan mengejar kesempurnaan diri. Asumsi Rogers tentang manusia adalah bahwa manusia itu bebas, rasional, utuh, mudah berubah, subjektif, proaktif, tetapi juga heterostatis dan sulit dipahami. Rogers percaya dan optimis dengan sifat alami manusia. Dia meyakini bahwa dorongan paling besar pada manusia adalah aktualisasi diri, yaitu memelihara, menegakkan, mempertahankan diri, serta meningkatkan diri, dengan memberikan kesempatan individu untuk berkembang dalam gerak maju dan memiliki cara untuk menyesuaikan diri. Konsep utama teori berpusat pada diri. Seluruh teori Rogers dibangun dari satu, yaitu gaya hidup, yang ia sebut kecenderungan aktualisasi. Aktualisasi dapat didefinisikan sebagai motivasi built-in yang hadir dalam setiap format kehidupan untuk mengembangkan semua potensi dengan penuh. Rogers percaya bahwa semua makhluk berusaha untuk membuat yang terbaik dari keberadaan mereka. Jika mereka gagal untuk melakukannya, itu bukan karena kurangnya keinginan. Istilah aktualisasi versi Rogers tidak sama dengan istilah aktualisasi versi Maslow. Aktualisasi versi Rogers berlaku untuk semua makhluk hidup. Contohnya, rumput laut dan jamur yang keberadaannya kadangkala memukau kita. Cara mereka tumbuh bisa di mana saja, di trotoar atau tiang pancang. Batu-batu besar semuanya mengalami aktualisasi diri, atau juga binatang gurun yang dapat bertahan hidup dalam kondisi yang ekstrim.
Penerapan teori berpusat pada diri dalam konseling. Carl Rogers terkenal karena kontribusinya terhadap terapi. Terapinya telah melalui beberapa perubahan nama sepanjang jalan. Awalnya disebut itu non-direktif, karena ia merasa bahwa terapis tidak boleh mengarahkan klien, melainkan berada di sana untuk klien, sementara mengarahkan klien adalah kemajuan terapi. Ketika ia menjadi lebih berpengalaman, ia menyadari bahwa sebagai non-direktif seperti dirinya, ia masih dipengaruhi oleh kliennya. Dengan kata lain, klien melihat ke terapis untuk bimbingan dan akan menemukannya bahkan ketika terapis tidak mencoba untuk membimbing. Hanya ada satu teknik yang dikenal untuk Rogerians, yaitu refleksi. Refleksi adalah cerminan komunikasi emosional. Jika klien mengatakan, "Saya merasa seperti sampah," terapis ini mungkin mencerminkan kembali ke klien dengan mengatakan sesuatu seperti, "Jadi, Anda semakin hidup ya." Dengan melakukan ini, terapis adalah mengomunikasikan kepada klien bahwa ia benar-benar mendengarkan dan cukup peduli untuk mengerti. Rogers merasa bahwa seorang terapis agar efektif harus memiliki 3 kualitas yang sangat khusus, yaitu yang pertama kesesuaian, yaitu keaslian, kejujuran dengan klien. Yang kedua yaitu empati, yaitu kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan klien. Yang ketiga, respect atau penerimaan tanpa syarat menganggap positif klien. Dia mengatakan kualitas ini adalah perlu dan memadai. Jika terapis menunjukkan kualitas ketiga, klien akan membaik bahkan jika tidak ada khusus lain teknik yang digunakan. Jika terapis tidak menunjukkan ketiga kualitas, perbaikan klien akan menjadi minimal, tidak peduli berapa banyak teknik yang digunakan. Sekarang ini banyak meminta seorang terapis, mereka hanya manusia dan cukup sering sedikit lebih manusia daripada kebanyakan. Rogers tidak menyerah sedikit dan dia menambahkan bahwa terapis harus menunjukkan hal-hal ini dalam hubungan terapi. Dengan kata lain, ketika terapis meninggalkan kantor, ia dapat menjadi manusia seperti orang lain.